Oke, pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung selang kepercayaan menggunakan Minitab. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membuat selang kepercayaan untuk satu populasi, kali ini kita akan membuat selang kepercayaan untuk dua populasi. Oke, kita gunakan data yang ada di slide ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung selisih nilai tengah dari dua populasi yang saling bebas. Ya, di sini masih sama, kita masuk ke menu start, lalu ada basic statistik ya. Oke, di sini bisa lihat ada two sample t. Oke, kita coba yang contoh ban kemarin ya. Kita pilih di start, basic statistics, lalu kita masuk to sample t ya. Nah, ini kalau kita punya datanya, kita bisa gunakan pilihan yang both samples are in one column. Tapi di sini kita kan tidak punya data aslinya, kita hanya punya ringkasan datanya saja ya. Makanya kita pilih di sini yang summarize data. Oke, untuk sampel 1 yang ban A ya, dia sampel size-nya ada 12. Yang ban B juga 12 ya. Rata-ratanya 36.300. Yang B itu 38.100. Lalu standar deviasi dari masing-masingnya, yang ini 5.000, yang ini 6.100. Ya, sekarang kita lihat di bagian option. Ya, di option ini ada pilihan confidence level yang mau kita gunakan berapa. Oke, selanjutnya di soal dinyatakan kalau asumsinya ragamnya itu sama. Kalau ragamnya sama, ini kita tinggal checklist yang ini ya. Tapi kalau misalnya asumsinya ragam tidak sama, ini checklistnya kita hilangkan saja ya. Oke, sekarang kita sesuaikan dengan soal. Ya, kita running. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, ini dikatakan dia menguji perbedaan antara mu1 dengan mu2. Estimate for difference ini adalah selisih dari X bar 1 dikurangi X bar 2 ya. Nah, lalu ini ada 95% confidence interval for difference ya. Berarti ini selang kepercayaannya mulai dari minus 6.522 sampai dengan 2.922. Oke, yang ini adalah uji hipotesisnya. Yang masalah uji hipotesis ini akan kita pelajari di materi minggu depan ya. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah standar deviasi gabungannya atau akar dari S kuadrat gabungan. Kalau kita mau mengasumsikan ragam kedua populasi tidak sama, ini kita bisa hilangkan checklistnya, kita lihat outputnya seperti apa. Ya, ini kalau asumsi ragamnya tidak sama, tidak ada keterangan pooled standard deviation-nya ya, karena memang kalau yang tidak sama ragamnya kita tidak gunakan S kuadrat gabungan. Oke, dan ini adalah hasilnya kalau tidak sama. Ya, tapi kalau untuk menjawab soal yang ada di slide, berarti kita gunakan yang ini ya, yang ragamnya antara kedua populasi tersebut sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal data berpasangan ya. Ini yang data diet ya. Ini sudah saya input ke sini datanya. Nah, di sini kita tinggal pilih stat, lalu basic statistik ya, per T ini pilihnya, jadi berpasangan ya. Oke, nah ini ada pilihannya mau pakai summarize data atau masing-masing sampel di satu kolom. Nah, ini sampel 1 saya klik yang di C3 ya. Sampel 2-nya adalah di yang C4. Ya, selanjutnya untuk optionnya kita pilih selang kepercayaannya 95% ya. Jadi kalau yang ini alternatif hipotesis, ini adalah untuk uji hipotesis. Jadi belum kalian pelajari ya, nanti akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Lalu ini kita okekan saja. Oke, nah ini keluar outputnya, hasilnya ya. Ya, di sini dikeluarkan masing-masing ringkasan statistik dari kedua X ya.
Lalu juga ada ringkasan statistik dari bedanya atau dari D-nya ya yang kita hitung kemarin. Nah, ini adalah selang kepercayaan 95%-nya. Oke, berarti beda berat antara sebelum dan sesudah itu rata-rata 4,24 kg sampai 5,956 kg. Oke ya, seperti itu. Ya baik, selanjutnya kita coba yang uji proporsi dua populasi ya. Di sini kita pilihnya basic statistics lalu to proportion. Ya, karena kebetulan ini juga sudah data rekapan, kita pilih yang summarize data. Trialnya untuk masing-masing grup ini ada 50. Ya, eventnya untuk yang hidup itu kan di populasi 1 36%. 36% dari 50 itu berarti 18 ya. Karena di sini dia tidak menginput P duganya, tapi yang diinput number of events-nya. Jadi ya kita sesuaikan saja. Lalu yang di P duga 2-nya 60%. 60% dari 50 itu berarti sekitar 30. Oke, nah nanti kalau sudah kita pilih option, ini juga 95% ya, kita isikan sesuai di soal. Oke, kita okekan saja. Nah, ini hasilnya ya. Jadi pertama dia mengeluarkan P duganya ya, tapi karena sebenarnya P duga sudah kita ketahui dari soal. Lalu ada, nah ini dikasih tahu di sini yang dicari adalah difference P1 dikurangi P2. Nah, ini dugaan untuk selisih difference-nya. Nah, yang ini adalah selang kepercayaan 95% untuk beda proporsinya. Ya, jadi kurang lebih sama dengan yang kita hitung secara manual di slide ya. Oke, seperti itu cara melakukan perhitungan untuk selang kepercayaan dua populasi menggunakan Minitab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.